Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda bertuah. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Nah, pada kesempatan kali ini tentang banyaknya pertanyaan yang nyeleneh, unik, dan perlu kita bahas. Yang saya akan bahas secara spirituality dan secara ilmu fisika modern dan metafisika modern. Bahkan sampai ada yang di rumah bertanya ke rumah tentang apakah bisa langsung melihat jin, seperti pertanyaan itu, dan banyak juga yang bertanya melalui WhatsApp ke admin Nah, tentunya judulnya adalah lakukan cara ini maka Anda akan melihat wujud jin yang sebenarnya Nah, tentunya di dalam Al-Quran yang sering saya jelaskan bahwa tidak ada manusia yang mampu melihat wujud asli jin. Yang hanya mampu adalah hanya nabi dan rasul yang dikehendaki Jadi untuk nabi dan rasul yang dikehendaki saja mampu melihat wujud aslinya Nah, yang kita lihat itu adalah jelmaan. Baik Anda melihat pocong ataukah Anda melihat kuntilanak, ataukah genderuwo, ataukah kakek-kakek berjubah, ataukah siluman macan ataukah khodam dan sebagainya. Itu adalah jelmaan dari jin, baik itu jin fasik ataukah jin muslim. Karena jelas di dalam firman tersebut hanya nabi dan rasul yang dikehendaki yang mampu melihat wujud asli jin Dan bagaimana mereka mampu menunjukkan dirinya di kondisi kita normal, tidak dalam kondisi seorang indigo ataukah kondisi yang disebut dalam ilmu ilmiah adalah beta, kondisi normal. Dan kenapa kita bisa melihatnya? Itu ternyata bahwa jin-jin itu menunjukkan dirinya dalam sebuah hadis Ibnu Abbas bahwa jin ini jin fasik yang ahli dalam sihir menyihir, disebut juga dengan asyu'ala ataukah jin-jin fasik kelas kakap atau kelas tinggi yang memiliki jurus dan mantra untuk merubah dirinya dari dimensi halus ke padat, sehingga ketika kita kondisi normal seperti ini atau disebut juga frekuensi beta, maka kita melihat jin fasik tersebut menunjukkan dirinya kepada kita. Bukan kita yang sengaja melihat dia, tapi dialah yang menunjukkan kepada kita. Nah, itu kalangan jin-jin yang memiliki kelas kakap lah, ahli sihir dalam bangsa jin yang disebut asyu'ala. Tentunya saya akan menjelaskan Anda apakah bisa melihat jin? Bisa, tapi jelmaannya. Saya akan memberikan Anda ilmu ilmiah gelombang atau frekuensi otak manusia yang dimana kalau kita yang mau melihat jin ataukah penampakan ataukah suara-suara ataukah pocong dan sebagainya, itu tidak bisa dengan kondisi beta seperti ini. Normal bekerja, sadar, sangat normal kondisi kita sehari-hari, itu disebut dengan frekuensi beta, yang dimana kita hanya mampu merasakan sesuatu yang aneh berbeda dalam kondisi beta tersebut, ataukah kadang bulu kuduk kita bangun ataukah perasaan kita
ada yang lewat dan sebagainya ya. Nah, tentunya frekuensi ini saya akan jelaskan dulu supaya Anda paham 5 frekuensi gelombang otak manusia. Dan ketika kita mau melihat jin dan sejenisnya, jelmaannya itu berada di kondisi theta. Jadi kita harus mengganti frekuensi diri kita. Ibaratnya Anda mau mencari sebuah radio ya, di dalam channel radio Anda harus mencari frekuensi, misalnya dangdut frekuensi ini. Kalau Anda mau mencari pop frekuensi ini, misalnya 175,5 Hz untuk dangdut dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan metafisika ataukah gaib ataukah tempat lelembut, jin dan sebagainya. Tidak bisa Anda menggunakan dengan mata normal Anda, zohir Anda. Maka frekuensi normal itu Anda harus turunkan ke frekuensi jin ataukah frekuensi halus ataukah energi. Maka alat untuk melihat kondisi jin ataukah situasi jin itu dengan kita menurunkan frekuensi kita ke theta. Nanti saya jelaskan caranya ya. Nah, 5 frekuensi manusia. Yang pertama itu gamma. Ini sebenarnya pernah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi supaya Anda lebih paham. Nah, gamma ini frekuensinya adalah 40 sampai 100 Hz ataukah Hz lambangnya ya. Itu lambang frekuensi. Nah, itu ketika 40 atau 100 Hz frekuensi kepala kita, nah itu untuk fungsinya untuk memproses informasi masuk. Misalnya kita menonton sebuah film ataukah membaca pelajaran yang rumit. Nah, gamma itulah posisi memproses ilmu-ilmu yang berat di proses gamma. Dan frekuensi gamma ini banyak juga yang masih meneliti karena juga masih misterius ya. Belum banyak pakar atau ahli yang mendalami tentang frekuensi gamma. Nah, yang kedua frekuensi manusia itu yang normal, yang saya bilang tadi beta, frekuensi beta ya. Ini kita berkomunikasi, bekerja, ngobrol, itu adalah frekuensi beta. Yang dimana frekuensinya adalah dari 12 sampai 40 Hz atau Hertz. Itu adalah kondisi normal di mana kita mode kerja ibaratnya ya, mode normal, berbicara dan sebagainya. Nah, di bawah beta ya, frekuensi normal itu nomor 3 yaitu disebut juga dengan frekuensi alpha. Alpha itu 8 sampai 12 Hz atau Hertz ya. Nah, itu adalah ketika manusia mudah disugesti ataukah dihipnotis. Itu adalah antara sadar dan tidak sadar ya. Misalnya seperti Anda ketika mau tidur, antara tidur dan tidak tidur. Nah, itu disebut juga dengan alpha ataukah kondisi Anda relaksasi yang mudah untuk hipnotis ataukah disugestikan diri Anda itu dalam kondisi disebut juga dengan alpha. Nah, yang keempat ini adalah frekuensi tools atau alat untuk melihat frekuensi jin dan sejenisnya ya, lembut-lembut itu disebut juga dengan frekuensi theta. Theta itu adalah 4 sampai 8 Hz ya. Itu frekuensi di diri kita. Itu baik itu masuk kategori mimpi ya. Kita berzikir, meditasi, ataukah melihat hantu, lelembut, jin, dan sebagainya ya. Itu yang kita akan detail nanti jelaskan. Dan yang terakhir itu adalah kelima, frekuensi delta atau disebut juga dengan frekuensi kita tidur lelap ya. Itu frekuensinya 0 sampai 4 Hz ya. Nah, itu kita sudah tidur benar-benar lelap. Itu frekuensi delta di manusia. Nah, alat untuk mendeteksi, merasakan, melihat jin dan sejenisnya, jelmaan, ingat ya, jelmaan bukan wujud asli, itu kita harus berada di 4 sampai 8 Hz ataukah theta. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan meditasi. Ada seseorang yang meditasi membutuhkan waktu 15 menit langsung mendengar suara-suara aneh, melihat asap-asap, bahkan melihat lelembut atau jin. Ada seseorang yang sampai 1 jam mampu melihat seperti dirinya sendiri menjadi 2 ataukah hantu sebesar pintu ya, ataukah pocong dan sebagainya, dan suara-suara dalam waktu 1 jam. Ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam, ada yang sampai 3 jam, tergantung kemampuan manusia tersebut. Kalau saya pribadi biasanya antara 20 sampai 30 menit melakukan zikir nafas ya, ataukah melakukan meditasi dengan amalan-amalan yang saya lakukan, barulah muncul suara-suara. Meskipun sepi tengah malam seperti suara pasar ya, ataukah asap-asap
yang berterbangan, ataukah melihat diri menjadi dua, ataukah melihat kepala jin sebesar setengah pintu ya, dan macam-macam. Nah, kalau Anda sering latihan meditasi, zikir, maka Anda akan sensitif mata Anda untuk melihat jin-jin ya. Ibaratnya di dalam benda kipas angin, beta itu adalah ketika dia diam, kipas itu ya, jadi kelihatan baling-balingnya. Ketika dia sudah dipencet nomor 3 ya, atau nomor 2, maka dia kipas itu tidak terlihat baling-balingnya, yang terlihat hanya angin-angin. Nah, seperti itulah theta kalau di dalam simulasi benda ya, contohnya. Nah, bagaimana cara melihat jin? Maka channel di frekuensi diri Anda, bahasa mudahnya, Anda turunkan ke theta. Bagaimana caranya? Ada dengan amalan-amalan yang diberikan oleh guru Anda terus lakukan sambil zikir kuat-kuatnya sampai Anda mampu merasakan suara-suara, asap-asap, dan seterusnya ya. Nah, apakah Anda bisa tiba-tiba kesurupan? Bisa ya, kalau Anda tidak memiliki pembimbing. Harus ada pembimbing yang mampu menjaga Anda untuk melakukan latihan tersebut. Kalau Anda sudah paham, maka Anda bisa melakukan sendiri ya. Nah, di frekuensi theta ini segala hal yang Anda ingin lihat akan terlihat ya. Baik itu kakek-kakek tua, baik itu seperti set-set, baik itu yang seperti saya lihat adalah hantu sebesar pintu kepalanya ya. Hampir penuh pintu lah, besar kepala doang ya. Ada yang mampu melihat dirinya sendiri menjadi dua, baik itu adalah jin yang menjelma ataukah korin dan sebagainya ya. Yaitu zikir ya, amalan-amalan yang Anda dapatkan dari guru Anda, ataukah meditasi kalau Anda non-muslim. Baiknya mulai dari di atas jam 12 malam kalau Anda pengen lihat. Nah, itu cara melihat wujud jelmaan jin. Nah, kadang-kadang ya, kalau seseorang itu basicnya mempelajari hipnoterapika ya, hipnoterapika ataukah yang mempelajari tentang alam bawah sadar, ataukah sugesti, ataukah hipnotis, itu sebenarnya orang yang disugesti atau dihipnotis dalam kondisi frekuensi alfa ya, sehingga seseorang yang disugesti misalnya oleh paranormal yang memiliki basic hipnoterapika atau hipnotis, dia di dalam ilmu hipnoterapika itu mensuges alam bawah sadar si orang yang disugesti, sehingga yang tampil bayangan alam bawah sadarnya apa yang pernah dia tonton, misalnya film-film hantu zaman dulu, ataukah di bioskop, ataukah cerita-cerita orang. Nah, itulah yang muncul di tampilan penglihatan dia yang membentuk menjadi zohir kalau dia sudah terhipnotis. Jadi itu bukan melihat jin asli. Kalau seseorang yang disugesti untuk melihat jin, itu bukan ya. Kebanyakan orang yang membukakan untuk melihat jin, ataukah orang yang paranormal yang mensugesti orang supaya bisa melihat jin, itu sebenarnya bukan melihat jin asli, tapi itu adalah disugesti di frekuensi alfa ya. Jadi yang dilihat itu adalah alam bawah sadar ingatan si yang dihipnotis melihat jenis-jenis hantu yang sudah tertanam di alam pikirannya. Nah, kalau menggunakan metode theta, maka Anda akan melihat wujud jelmaan yang asli, bukan karena disugesti, bukan karena alam bawah sadar, ataukah bukan karena paranormal yang berbasic hipnoterapika ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda yang penasaran banget ya, kalau Anda yang sudah mempelajari amalan ya, Anda bisa coba dengan guru Anda lakukan latihan. Jadi supaya aman. Sebenarnya sih tidak berbahaya ya, tidak langsung kesurupan pas melihat jin tersebut, tapi ada beberapa orang yang karakter batinnya lemah itu cepat kesurupan, tapi sangat jarang ya. Normalnya manusia itu kalau menuju level theta itu susah, ataukah tidak mudah jin mengganggu dia, bahkan merasuki dia. Nah, seperti itu penjelasannya. Ini penjelasan yang sangat detail, rinci. Jadi toolsnya yang Anda harus turunkan dari beta ke theta. Jadi Anda lompat Anda lompat di alpha langsung ke theta ya, untuk melihat jin-jin tersebut. Semoga berkah bermanfaat penjelasan Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini ya. Semoga Anda paham. Kalau Anda kurang paham, ulangi terus menerus ya, untuk
bagaimana menggabungkan antara ilmiah 5 jenis frekuensi manusia dan secara metafisika modern. Dan jangan malas bantu terus channel Tauhid Metafisik Channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan sebelum akhir video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.